Dia tentu marah ya. Tetapi Mira yang asyik membaca tidak membalas. Bagaimana, Bu? Kata si baju biru kepada Ibu Mira. Kalau sudah ketahuan bohong. Orang tua seperti ibu ini, jawab Ibu Mira, tidak tahu apa-apa. Ya, orang tua jangan dibawa-bawa, kata si baju putih seraya mereguk isi gelas yang dihadapi. Dan ia seperti juga kawannya, terus memperhatikan Mira membaca surat. Hanya sebentar Mira membaca. Katanya kepada anak laki-laki. Katakan padanya bahwa saya tidak dapat meninggalkan kewajiban di sini. Lebih baik dia saja yang datang kemari. Baik, jawab anak itu seraya melangkah akan pergi. Katakan saya menunggu ya. Ya. Dan anak laki-laki itu terus berjalan ke kanan. Langkahnya tegas seperti ketika ia datang ke depan kedai. Setelah anak laki-laki jauh berjalan, bertanya si baju biru kepada Mira. Apa isi suratnya? Itu urusanku, jawab Mira. Si baju biru yang sudah sering tertawa, lagi sekali tertawa. Kemudian ia mendekati kawannya dan terus berbisik di telinga kawannya. Haha, itu urusanku, jawab si baju biru. Dan ia tertawa lagi. Dan kawannya pun tertawa. Terkekeh-kekeh mereka tertawa. Tiba-tiba si baju putih menunjuk ke arah jauh ke sebelah kiri. Hei, lihat, itu apa? Mira yang duduk di belakang dagangan, melengong melihat ke arah yang ditunjuk si baju putih. Lalai ia akan surat di tangan, tidak tahu bahwa surat akan direbut si baju putih. Dan secepat si baju putih merebut surat dari tangan Mira, secepat itu pula ia melemparkannya kepada kawannya. Hah, kurang ajar, teriak Mira. Berani kau mencolok mata? Dan ia terus mencerengkan mata. Si baju biru yang tertawa-tawa mendapat surat, gembira membaca isinya. Mira, meskipun kau barusan mendustai aku, tetapi jiwamu dan duniamu bagiku tetap merupakan soal. Oh, jiwamu, duniamu. Betul-betul orang ini sudah tidak waras otaknya. Jadi Mira ini mempunyai dunia, kata si baju putih. Dan ia terus menggeleng-gelengkan kepala. Sudah, teriak Mira. Tetapi si baju biru tidak mengacuhkan teriakan Mira. Ia membaca lagi. Kau bagiku tetap bukan tukang kopi. Loh, selah si baju putih. Kalau bukan tukang kopi apa? Dengar dulu, kata si baju biru. Dan ia membaca lagi. Karena itu aku ingin bicara dengan kau berdua. Jangan di tempatmu, sebab ada... Hei, apa ini? Kita disebut badut-badut. Apa maksudnya? Memang kalian badut, kata Mira. Ayo, kasihkan surat itu. Tetapi si baju biru tidak mengacuhkan. Ia membaca lagi. Dapatkah sekarang juga kau meninggalkan tempatmu barang sebentar? Aku menunggu di gardu. Sampai itu berhenti ia membaca. Katanya seraya menyerahkan surat kepada Mira. Dan sekarang dia boleh menunggu. Menunggu sampai kami yang disebut badut-badut ini pada pergi dari sini. Tetapi kami tidak akan pergi, selah si baju putih. Mestinya dikatakan kepadanya, ujar si baju biru lagi, bahwa di zaman sekarang ini sudah bukan waktunya lagi untuk memupuk perasaan rindu dendam seperti di zaman sebelum perang. Sekarang zaman serba cepat, tambah si baju putih. Kalau tidak cepat, tidak kebagian. Dan kalau tidak kebagian sekarang, kapan lagi? Menurut koran kemarin, bayangan perang dunia ketiga sudah dekat. Patut, kata Mira. Patut apa? Patut kau biadab, sebab kau masih percaya koran. Loh, sudah, jangan bicara, kata si baju biru seraya memandang ke kanan. Itu tuan yang menyebut kita badut-badut menuju ke sini. Dan ia lalu pura-pura minum. Dan kawannya pun pura-pura minum. Lama dulu sebelum awal yang berbadan kurus itu tampil lagi dari kanan dengan langkah lesu terhuyung-huyung. Sampai di depan kedai, ia tidak terus mendekati bangku. Setelah Mira yang duduk di belakang dagangan berkata, "Silakan duduk, Mas." Baru ia duduk di atas bangku. Duduk membelakangi dagangan. "Kopi, Mas?" tanya Mira. "Ya," jawabnya. "Kopi untuk tuan awal, Bu," kata Mira kepada ibunya. "Pakai susu, Den?" tanya ibu Mira. "Ya, pakai susu."
Tiba-tiba setelah Ibu Mira menyodorkan gelas kopi susu ke dekat Awal, berkata si baju biru diarahkan kepada Mira. Mira, meskipun kau barusan mendustai aku, tetapi jiwamu dan duniamu bagiku tetap merupakan soal. Awal yang duduk membelakangi dagangan mendadak tegak. Tegak memandang si baju biru. Tetapi yang dipandang pura-pura tidak tahu dipandang. Dengan suara nyaring berkata lagi ia seraya menghadapkan muka kepada Mira. Kau bagiku bukan tukang kopi, Mira. Dan aku ingin bicara berdua dengan kau. Jangan di tempatmu sebab ada badut-badut. Karena itu, sudah. Tukas Awal. Bicara pada siapa, Bung? Tanya si baju biru. Aku bicara pada Mira. Betul tidak, Mira? Kutunggu engkau di gardu ya, Mira. Awal bangkit berdiri. Sebentar ia memandang Mira. Kemudian memandang si baju biru. Perlu apa kau mencampuri surat orang lain? Katanya. Perlu apa? Hei, jawab si baju biru. Saudara marah pada siapa? Kau buat apa mencampuri urusan orang lain? Balas Awal lagi dengan suara lengking gemetar. Mencampuri apa? Gampang saja marah pada orang. Pakai otak yang sehat dong. Jangan gampang berkata. Dan gampang saja menyebut badut segala macam pada orang lain. Memang kau badut. Jawab Awal lagi dengan tangan terkepal. Kau bukan manusia. Si baju biru berdiri. Gila kau, katanya. Gampang saja menyebut bukan manusia padaku. Awal yang sudah mengepalkan tangan tidak berkata lagi. Terus saja ia menyerbu, meninjukan kepalan tangannya kepada si baju biru. Tetapi si baju biru yang berbadan besar tinggi, jauh lebih besar dari badan Awal, cepat menangkis dan terus membalas dengan mengasih pukulan sengit. Sekali, 2 kali, 3 kali ia melepaskan pukulannya. Dan Awal yang berbadan kurus itu pun tidak sanggup menahan serangan pembalasan. Jatuh, ia tersungkur ke tanah. Terus hajar, kata si baju putih. Tetapi si baju biru tidak mengindahkan teriakan Mira. Sudah, teriak Mira, memerintah. Ia mengangkat kaki dan menginjak badan Awal. Sudah, teriak Mira lagi seraya mengambil gelas kopi susu si baju biru dan terus menyemburkan isinya. Kau memang kurang ajar, ayonya. Terus perkataannya diarahkan kepada si baju putih. Kau juga pergi biadab, kalau tidak, nanti dulu, kata si baju putih. Betul, kami diusir. Jangan banyak bicara, jawab Mira. Ayo pergi. Kami mungkin tidak akan kesini lagi. Masa bodoh? Ayo pergi, pergi. Gara-gara ini nih, kata si baju biru seraya menyepak badan Awal. Biar kita pergi saja, mari. Bayar dulu, kata si baju putih. Dan setelah melemparkan uang ke hadapan Mira, ia terus menyusul kawannya berjalan ke arah kanan. Sepeninggal kedua laki-laki itu, berkata Mira kepada ibunya yang kecemasan. Bangunkan dia, Bu. Dengan tidak membantah lagi, Ibu Mira memasuki pintu ke dalam rumah. Tidak lama kemudian keluar dari pintu di samping rumah, ada di luar ruangan kedai. Den, katanya seraya mengguncang-guncang badan Awal. Eleng, Den. Bertatih-tatih Awal yang berbadan kurus itu bangkit berdiri. Tetapi setelah berdiri, ia terus memandang Mira yang duduk di belakang dagangan. Memandang dengan pandangan ngeri. Sampai hati kau membiarkan aku dihina orang di hadapanmu, katanya. Dan lantaran Mira yang duduk di belakang dagangan tidak menjawab, berkata lagi ia dengan suara mengeras. Kau kejam. Tidak sedikit juga kau merasakan perasaanku. Tidak sedikit juga. Sudah cukup tadi mempermainkan aku dengan mendusta. Sekarang kau senang ya melihat aku dihina orang setelah kepercayaanku kau rusakkan di depan orang lain. Tetapi Mira yang duduk di belakang dagangan tidak menjawab. Dan lantaran Mira tidak menjawab, Awal yang berbadan kurus itu menghampiri. Mira, kau senang melihat aku dipukuli orang? Melihat aku dihina sambil tetap duduk di tempatmu? Dan lantaran Mira yang duduk di belakang dagangan tetap tidak menjawab, Awal kian dekat menghampiri. Mira, untuk itukah kau menyuruh aku datang ke sini? Untuk merusakkan kepercayaanku? Tetapi Mira tidak pula bersuara. Mira! Teriak Awal lagi. Duduk, Mas, jawab Mira.
Jangan bicara. Tidak, aku ingin mendengar jawaban. Untuk apa kau mempermainkan aku? Mendustai aku? Membikin aku dihina orang? Untuk apa? Dan lantaran Mira yang duduk di belakang dagangan terdiam lagi,